Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di pertemuan ini kita akan bahas kembali materi kimia di kelas 12 yang bertemakan tentang tekanan osmotik dan diagram PT atau diagram fase. Oke, sebelum kita masuk mempelajari materi kali ini, kita mulakan semuanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang akan Ibu jelaskan hari ini dengan baik. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu tentang tekanan osmotik. Sebelum bahas tentang tekanan osmotik, kita akan bahas dulu pengertian dari osmosis. Kata osmosis sebelumnya kalian sudah pernah dengar. Kalian sudah pernah mempelajari osmosis di pembelajaran mata pelajaran biologi. Oke, apa sih osmosis itu? Osmosis adalah peristiwa perpindahan selektif partikel-partikel pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Jadi di sini yang berpindah hanya partikel-partikel pelarut yang melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel ini adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh partikel tertentu. Jadi di sini nih kita punya dua larutan. Yang pertama ada larutan encer, kemudian ada larutan pekat. Nah, di sini nanti dia disekat atau dipisahkan oleh membran yang disebut sebagai membran semi-permeabel. Nah, nanti pelarutnya itu dia akan pindah dari larutan yang encer atau yang lebih rendah konsentrasinya ke larutan yang lebih pekat atau yang konsentrasinya dia lebih tinggi. Jadi di sini lebih terlihat partikelnya, pelarutnya lebih banyak di larutan yang pekat. Oke, itu dia definisi osmosis. Sekarang kita lanjut ke tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Ya, jadi di sini tekanannya untuk menghentikan proses osmosis. Jadi osmosisnya tidak berlanjut. Kita langsung masuk di rumus tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik ini adalah salah satu sifat koligatif larutan yang kemarin sudah kita pernah pelajari. Yang pertama kita belajar tentang penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan yang terakhir ini adalah tentang tekanan osmotik atau yang disimbolkan dengan P. Nah, P ini dia punya rumus yang pertama yaitu M molar dikalikan dengan R dikalikan dengan T atau MRT. Ya, M-nya adalah molaritas atau konsentrasi yang satuannya adalah M besar. Kemudian R ini adalah tetapan gas ideal yang nilainya adalah 0,082 liter ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah, T-nya di sini dia adalah suhu dalam Kelvin. Nah, jika kalau di soal diketahui dalam derajat Celcius, maka derajat Celcius tersebut harus ditambahkan dengan angka 273. Sehingga nanti satuan suhu menjadi Kelvin. Oke, jadi jangan lupa ya, diubah dulu ke dalam Kelvin suhunya. Kemudian yang kedua, ini adalah rumus turunan dari yang pertama, karena kita pecahkan M-nya, dia menjadi GT per MR. Dikalikan 1000 per V, V-nya dalam mililiter, dikalikan lagi dengan R, dikalikan dengan T. Jadi rumus 1, 2 itu sama. Cuma ini dia langsung dalam bentuk molaritas, yang ini molaritasnya kita ubah atau kita pecah, jadi GT per MR kali 1000 per V. GT adalah gram zat terlarut, MR adalah massa molekul relatif, sedangkan V adalah volume larutan. Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas kita langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya, sebanyak 60 gram glukosa, MR-nya adalah 180, dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan, osmosis atau osmotik sama ya, hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 20 derajat Celcius. Oke, dari soalnya ini kita turunkan dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah GT-nya. Karena di sini diketahui 60 gram glukosa dalam air. Berarti glukosanya sebagai zat terlarut dan airnya dia nanti sebagai pelarut. Oke, GT-nya adalah 60 gram, MR-nya 180. Kemudian ada V-nya nih. V
V-nya adalah 250 ml. Kemudian ada T atau suhunya sebesar 27 derajat Celcius, maka kita ubah dulu ke dalam Kelvin dengan menambahkan angka 273. Jadi diperolehlah suhunya 300 Kelvin. Oke, sudah semua diketahui kita tulis. Kemudian yang ditanya, oke, ke R-nya. R-nya di soal ini dia tidak diketahui. Tapi R itu kan tadi nilainya adalah suatu tetapan gas. Kalau dia tidak diketahui di dalam soal, kita sudah tahu nilainya adalah 0,082 liter ATM mol pangkat min 1 K pangkat min 1. Oke, jadi ini ada 4 yang diketahui. Nah, kemudian yang ditanya adalah tekanan osmosis. Berarti simbolnya adalah P. Oke, kita langsung jawab P-nya. Kita langsung pakai rumus yang kedua tadi ya. GT per MR kali 1000 per V kali R kali T. Tinggal kita masukkan semua angkanya. GT-nya adalah 60. Ini dia 60 per MR 180. Kali 1000 per 250 karena V-nya adalah 250. Kemudian dikali R 0,082 dikalikan dengan 300T-nya. Oke, diperolehlah 60 dibagi 180 sama-sama dibagi 60 yaitu sepertiga. 1000 dibagi 250 hasilnya 4, kemudian ini kita tulis kembali, dan nanti kita peroleh nilai Pi-nya, yaitu adalah 32,8 ATM. Ya, jadi satuannya Pi adalah ATM atau atmosfer. Oke, jelas ya, ini dia contoh soal untuk menghitung tekanan osmotik. Kita lanjut ke diagram PT atau yang disebut sebagai diagram fase. Apa sih diagram PT atau diagram fase? Diagram PT atau diagram fase ini adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat. Nah, fase zat di sini yang kita pakai adalah padat, cair, dan gas. Oke, jadi di sini diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dengan tekanan dengan fase gasnya, dengan fase zatnya, bisa padat, cair, dan gas. Oke, ini dia diagram fase bentuknya. Jadi tadi antara hubungan antara suhu dengan tekanan, ya. Kemudian di sini ada fase padat, ada fase gas, dan juga fase cair. Ini dia ada kurva bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan jelaskan, kamu harus bisa membaca diagram fase ini. Keterangannya yang pertama. Kita lihat titik A. Titik A ini berarti di sini. Ini menyatakan suhu awal. Oke. Kemudian titik B, ini dia titik B, disebut sebagai titik triple. B dan C di sini disebut juga sebagai titik triple. Nah, kalau yang B disebut sebagai titik triple larutan, C-nya disebut sebagai pelarut. Jadi kalau yang garis kurva putus-putus itu sebagai larutan, sedangkan yang tidak putus-putus itu disebut sebagai pelarutnya. Oke, apa sih titik triple? Titik triple adalah titik di mana pada suhu dan tekanan tersebut terjadi kesetimbangan antara fase gas, cair, dan padat secara bersama-sama. Jadi ada kesetimbangan nih, padat, cair, dan gas berada dalam keadaan setimbang. Oke, kemudian titik C, ini dia titik C. Titik C menyatakan titik triple pelarut. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau B punyanya si larutan, titik triple larutan, sedangkan si C-nya itu dia punyanya si pelarut. Oke, kemudian TF1. TF ini adalah titik beku. Ya, ini dia TF1 di sini nih. Ini dia TF1-nya. TF1 menyatakan titik beku larutan. Ya. Kemudian ada TF0. Itu menyatakan titik beku pelarut. Karena kemarin kita sudah bahas antara si larutan dengan pelarut, titik bekunya lebih kecil si larutan. Makanya larutan lebih dulu nih. TF1 punyanya si larutan, TF0 punyanya si pelarut. Oke, kemudian yang keenam itu adalah TB1. Nih, kita punya TB1. Ini adalah titik beku. TB1 adalah titik didih larutan. Ya. Boiled ya, titik didih larutan. Kemudian nanti TB0-nya menyatakan titik didih pelarut. Oke, kemarin juga kita sudah bahas antara titik didih larutan dengan pelarut itu lebih besar larutan. Makanya larutan lebih ada di sebelah kanan, sedangkan pelarutnya ada di sebelah kiri. Oke, kemudian garis AB. Ini dia garis AB menyatakan garis sublimasi atau transisi fase padat ke gas. Kemudian garis CE, ini dia CE, menyatakan garis beku air.
pelarut ya, karena tadi kita sudah sepakat kalau dia yang garisnya tidak putus-putus itu punyanya pelarut. Oke, garis BF. Nah, BF nih sama nih, garis beku juga, tapi sekarang garis bekunya punyanya si larutan. Garis CD, ini dia, menyatakan garis mendidih air, si pelarutnya ya, sedangkan kalau garis BG, nih, yang putus-putus ini, BG, dia menyatakan garis mendidih larutan. Kemudian TF0 dikurang TF1. Karena ya yang namanya delta itu yang besar dikurangi dengan yang kecil. Karena yang besar adalah TF1, TF0 berarti dia di sini TF0 dikurangin TF1, maka disebut sebagai penurunan titik beku. Sedangkan yang di sini itu nanti yang terakhir adalah TB1 dikurangin TB0. Ini menyatakan kenaikan titik didih atau yang disimbolkan sebagai delta TF. Oke, ini dia ya diagram atau grafik dari diagram PT atau diagram fase yang harus kalian kenal. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membahas tentang tekanan osmotik dan juga diagram PT atau diagram fase. Oke. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini kalian dapat terima dengan baik. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran ini walaupun kita pembelajarannya secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kegiatan PJJ selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.